Halo teman-teman, Pak Imin masih di India nih, jalan-jalan ke kota Varanasi. Kota ini letaknya persis di sebelah Sungai Gangga, teman-teman. Kalian mau tahu Sungai Gangga itu seperti apa? Inilah Sungai Gangga. Sungai ini merupakan sungai paling suci bagi umat agama Hindu di negara India. Sayangnya teman-teman, Sungai Gangga saat ini airnya itu sangat kotor, dipenuhi oleh sampah dan limbah industri maupun jadi pembuangan abu kremasi. Jika kalian minum air dari Sungai Gangga ini, kalian bakalan dapat berkah teman-teman. Ini nih mirip banget kayak di negara mana gitu, yang minuman air kemasannya itu diludahin sama tokoh agama dan dianggap berkah. Bedanya kalau yang ono air kemasannya itu bersih. Nah, yang di sini air Sungai Gangganya itu kotor penuh sampah. Di dalam kepercayaan Hindu India, Sungai Gangga ini merupakan perwujudan dari Dewi Gangga, yaitu Dewi kasih sayang dan pengampun. Ini teman-teman, wujud dari Dewi Gangga. Tangannya itu ada 4 sambil menaiki ikan. Menurut kalian nih, ikan apakah ini? Sumber pertama yang menyebut Sungai Gangga ini sebagai sungai yang sangat suci merujuk pada teks kitab suci agama Hindu, yaitu Rig Veda. Kitab ini diperkirakan disusun pada tahun 1500 sebelum Masehi hingga 1000 sebelum Masehi. Gampangnya nih, 3500 hingga 3000 tahun yang lalu. Di dalam Rig Veda tertulis, jika Sungai Gangga merupakan sungai paling suci di dunia dan berasal dari Samudra Kausal. Lalu apa sih manfaat dari Sungai Gangga ini? Nah, karena air Sungai Gangga ini dianggap suci dan penuh dengan berkah, maka orang-orang itu banyak menggunakannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri dengan Yang Kuasa. Coba deh kalian perhatikan, di sepanjang Sungai Gangga ini banyak sekali kalian temukan orang-orang yang sedang mandi atau minum air dari sungai ini. Mereka percaya jika seseorang mandi di Sungai Gangga, maka dosa-dosanya itu akan diampuni. Tuh kan, keutamaannya itu banyak banget teman-teman. Apalagi saat musim festival keagamaan, sekitar 70 juta orang mandi di sungai ini teman-teman. Selain mandi, umat agama Hindu di negara India juga kerap memberikan sesajen, bunga-bunga untuk dilarung. Kayak berdoa gitu teman-teman. Di daerah Varanasi, orang Hindu yang meninggal akan dikremasi di samping Sungai Gangga. Nah, abu kremasinya bakalan disebar atau dilarung di sungai ini. Di dalam kepercayaan mereka, jika seseorang mati, lalu abunya itu diberikan ke Sungai Gangga, maka si orang yang mati tersebut akan mencapai moksa atau tidak akan reinkarnasi lagi teman-teman. Jadi sungainya ini jalan tercepat untuk masuk ke surga. Selain sebagai ritual keagamaan, Sungai Gangga ini juga menjadi sumber utama bagi irigasi pertanian di daerah yang dilewatinya. Menjadi air PDAM bagi sekitar 40 juta orang. Sungai Gangga juga dapat digunakan sebagai tempat untuk mencari ikan, serta menjadi sarana transportasi kapal yang sangat berguna bagi penduduk sekitar. Pokoknya, Sungai Gangga ini TOP banget teman-teman. Mampu menghidupi masyarakat. Lalu sumber mata air Gangga ini dari mana, Min? Apakah benar dari dewa? Ya, kalau menurut kepercayaan mereka, kan emang dari dewa teman-teman. Namun, jika dilihat dari versi ilmiah, sungai air Gangga ini berasal dari pegunungan Himalaya di utara negara India. Lah ini, kita bisa lihat di peta. Dari Himalaya lalu masuk ke India, terus melintasi Bangladesh, dan akhirnya dibuang ke laut. Sungai ini panjangnya itu sekitar 2525 km. Di daerah hulu, Sungai Gangga ini sangat-sangat jernih teman-teman. Tapi sayangnya ketika masuk ke kawasan pemukiman India, sungai suci ini malah terlihat keruh dan kotor. Kebersihan Sungai Gangga tidak dirawat dan dijaga dengan baik. Kalian bayangkan nih teman-teman, setiap tahunnya terdapat sekitar 115.000 ton sampah dari pemukiman penduduk yang dibuang ke Sungai Gangga.
Selanjutnya juga ada limbah. Terdapat sekitar 6,07 miliar liter air limbah. Baik itu limbah rumah tangga kayak bekas maupun limbah dari industri. Nah, itu semuanya dibuangnya ke Sungai Gangga. Ada juga sampah bunga-bunga habis orang berdoa, serta terdapat pula sisa-sisa pembakaran mayat yang dihanyutkan ke Sungai Gangga. Kalian pikir dah, setiap tahunnya di kota Benares atau kota Varanasi saja, diperkirakan itu ada 40.000 jenazah yang dikremasi. Abunya dibuang ke Sungai Gangga. Malah ada juga kejadian yang unik nih. Mayat yang dibakar kondisinya itu belum terbakar sempurna. Mereka ini biasanya berasal dari kaum miskin yang gak mampu membayar biaya kremasi dalam jumlah yang cukup. Jadi bakarnya itu asal-asalan. Tuh, coba kalian bayangin jika ada tangan yang tiba-tiba mengapung di Sungai Gangga. Karena itulah Sungai Gangga ini juga ditetapkan sebagai salah satu sungai paling tercemar di dunia. Please, bagi kalian yang liburan ke negara India, jangan pernah untuk minum air dari Sungai Gangga. Dah itu aja pesannya Pak Imin. Sungainya itu tercemar teman-teman. Dari jurnal yang Pak Imin baca, hasil tes merkuri pada ikan di Sungai Gangga menunjukkan hasil yang positif. Ternyata makan ikannya juga bahaya teman-teman. Dari jurnal lain menyebutkan jika Sungai Gangga juga mengandung bakteri yang resisten terhadap antibiotik. Jadi kalau kalian kena bakteri ini, mau minum obat antibiotik jenis apapun, nggak bakalan mati tuh bakterinya. Bahaya banget ini teman-teman. Pemerintah India ternyata sadar akan hal ini. Sejumlah program untuk membersihkan sungai telah dilakukan. Biayanya itu triliunan rupiah teman-teman. Namun jika tidak ada kesadaran dari masyarakat untuk menjaga sungai, program ini akan sia-sia. Dan ternyata memang sia-sia. Dampaknya itu nggak banyak. Sungai Gangga sampai saat ini masih tercemar. Ini yang menurut Pak Imin ketiban sial adalah negara Bangladesh teman-teman. Bangladesh kebagian jadi negara terakhir yang dilewati oleh Sungai Gangga dan nantinya dibuang ke laut. Ya kan sudah kotor sejak dari India, lalu melewati Bangladesh sungainya sudah nggak karu-karuan. Makanya sungai di Bangladesh juga sama, terlihat sangat kotor. Lah kan buangan dari India. Weleh. Kasihan amat nasibnya Bangladesh. Bagaimana nih kalau menurut pendapat kalian? Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan